Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang hukum perbandingan tetap dari Proust. Nah, agar kalian dapat memahami penjelasan dan pembahasannya dengan baik, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oh iya, untuk kalian yang baru pertama sekali main ke channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, lonceng, dan juga berkomentar yang bijak di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Ada logam magnesium yang dibakar dengan gas oksigen, menghasilkan senyawa magnesium oksida. Nah, di sini ada datanya, data percobaan ya. Ada 4 kali percobaan dengan massa magnesium dan massa oksigen yang digunakan bervariasi. Lalu yang ditanyakan, apakah data pada tabel menunjukkan berlakunya hukum perbandingan tetap? Jika iya, berapa perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam senyawa magnesium oksida? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tinggal mengecek masing-masing data saja sebenarnya. Misalnya gini. Data 1. Kita mau cek Mg banding O ya. 45 gram magnesium, 8 gram oksigen. Jika direaksikan harusnya kan terbentuk 53 gram magnesium oksida. Jumlahnya ini ya. Ternyata yang terbentuk magnesium oksida cuma 20 gram. Artinya ada zat yang tidak sepenuhnya bereaksi di antara 45 gram dengan 8 gram ini. Ada yang bersisa ya. Nah, ini diberitahu sisanya ada 33 gram magnesium. Jadi berapa magnesium yang bereaksi sebenarnya dari 45 gram ini? Kurangkan saja. Nah, jadi 12 banding 8 lah magnesium banding oksigen di data 1 dalam membentuk magnesium oksida. Ini kan kita bisa kecilkan 3 banding 2 ya. Nah, kita cek data yang lainnya. Data 2. Ini data 2. 12 tambah 20 harusnya terbentuk 32. Ini terbentuknya sama malah dengan yang data 1. Ya, tapi ada sisa 12 gram oksigen. Jadi dari 20 ini yang bereaksi cuma 8 gram. Jadi perbandingannya 12 banding 8 atau 3 banding 2 juga. Sama seperti data 1. Kita cek lagi data 3 Mg banding O-nya. 6 dengan 40 harusnya terbentuk 46. Ini malah yang terbentuk sangat sedikit, 10 gram. Karena ada sisa 36 gram oksigen. Jadi berapa gram oksigen yang bereaksi? Kurangkan saja. Nah, jadi perbandingannya adalah 6 banding 4 atau 3 banding 2. Lalu data terakhir ya. 45 gram dengan 16 gram harusnya terbentuk 61 gram ya. Ini yang terbentuk cuma 40 gram. Ada 21 gram Mg yang bersisa. Berarti Mg yang bereaksi adalah ini 24 ya. 24 banding 16. Ini juga 3 banding 2. Nah, jadi bisa dipastikan data ini menunjukkan berlakunya hukum perbandingan tetap dari Proust. Berlaku ya. Nah, berapa perbandingannya? Ini kita bisa lihat nih, sama semua. Perbandingan Mg dengan O pada senyawa magnesium oksida adalah 3 banding 2. Paham ya adik-adik mengerjakan soal yang bertipe seperti ini nantinya? Soal nomor 2. Di dalam senyawa AB, perbandingan massa A banding B adalah 2 banding 1. Jika 120 gram senyawa AB, tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. A tambah B menghasilkan AB dengan perbandingan 2 banding 1. Ini ada 120 gram. Berapa gram A, berapa gram B? Kira-kira seperti itulah yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara mencari A, mencari B? Oke, pertama kita jumlahkan nih perbandingan. Ini jumlah pembandingnya nih ya. Ini sama dengan 3 ya. Jadi massa A adalah 2/3 dari AB-nya, 120 gram itu. Ini 80 gram. Yang B, nih, 1/3 dari 120 gram itu. Atau 40 gram. Nah, jadi komposisi A 80, komposisi B
40 gram. Nah, jadi 80 tambah 40 kan 120 gram. 80 banding 40 juga 2 banding 1. Jadi pas. Paham ya, adik-adik? 3. Ada besi sulfida yang tersusun dari besi Fe dan belerang S ya. Perbandingannya Fe banding S 7 banding 4. Jika besinya 15 gram, belerangnya 2 gram, terbentuk besi sulfida berapa gram? Oke. Kita buat datanya dulu. Fe banding S 7 banding 4. Ya. Lalu ada 15 gram direaksikan dengan 2 gram. Nah, 15 banding 2, apakah 7 banding 4? Tentu tidak ya. Nah, jika tidak sesuai, maka dipastikan akan ada di antara Fe atau S ini yang bersisa atau tidak ikut bereaksi. Nah, itu ya caranya ya, pembuktiannya ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu siapa yang zat mana yang habis atau ada zat mana yang bersisa? Ya, kita memang harus uji. Nah, pertama kita ibaratkan Fe yang habis. Lalu kita cari S-nya dong. Supaya Fe 15 gram ini habis, berapa S-nya? Kurang lebih seperti itulah. Jadi S-nya adalah 4/7 dari 15. Ini adalah sekitar 8,57 gram. Bentar. 8,57 gram. Oke, ini logika tidak? Tentu tidak. Kenapa? Supaya Fe-nya habis, 15 ini habis, S-nya harus 8,57. Sementara S-nya cuma 2 gram. Iya kan? Jadi tidak akan mungkin Fe-nya habis. Nah, jadi yang mana? Ya udah pasti S-nya yang habis. Nah, kalau S-nya yang habis, kita cari Fe. Jadi kalau 2 gram ini habis, Fe-nya berapa gram? Nah, kurang lebih kayak gitu pertanyaannya. Ya, ini 7/4 kali 2. 3,5 gram. Mungkin nggak ini? Mungkin saja Fe-nya ada 15 gram. Ya, untuk bereaksi dengan menghabiskan 2 gram S ini cuma butuh 3,5 gram, ya nggak masalah. Gitu ya. Jadi S-nya akan habis, Fe-nya 3,5 gram. Jadi Fe banding S adalah 3,5 gram dengan 2 gram. Maka ini akan nanti terbentuk besi sulfida atau FeS 5,5 gram. Sebenarnya itu sudah langsung ketemu. Inilah jawabannya, 5,5 gram besi sulfida yang dihasilkan. Oke, mungkin kalau mau cara logika perbandingan matematika sederhana juga bisa ya. Fe banding S itu kan 7 banding 4. Coba kalau kita kalikan 2 masing-masing ya. Jadi 14 banding 8. Jadi Fe-nya 14 gram. Bisa nggak? Bisa, kita kan punya Fe 15 gram, masih ada sisa 1 gram. Nah, tapi S-nya bisa nggak 8 gram? Tidak, karena Fe-nya cuma, karena S-nya cuma 2 gram. Jadi ini mungkin, ini nggak mungkin. Nah, gitu. Nah, lalu kita coba lagi, 7 banding 4 itu, kalau 4-nya bagi 2, 2. 7-nya bagi 2, ini bagi 2, bagi 2, ini 3,5. Mungkin nggak? Mungkin S-nya habis, Fe-nya cuma 3,5 dari 15 gram. Ya, jadi 3,5 banding 2 itu sama dengan 7 banding 4. Jadi perbandingan 7 banding 4-nya itu harus ada. Harus sesuai dengan 7 banding 4 ini. Jadi yang terbentuk ya langsung jumlahkan. 3,5 tambah 2, 5,5 gram. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau belum klop, belum puas, belum paham benar, kita coba lagi. Nah, ini ada soal 4 mirip ya. Ada senyawa CaS, perbandingan massa Ca banding S 5 banding 4. Jika Ca-nya 10, S-nya 9. Berapa CaS yang dihasilkan? Nah, ini langsung saja kita ya. Ca banding S dalam membentuk CaS adalah 5 banding 4. Bagaimana jika yang ditambahkan atau yang direaksikan adalah 10 dengan 9? 10 banding 9, apakah 5 banding 4? Tidak. 5 kali 2,
10, maka 4 juga harus kali 2, 8. Jadi dari 9 ini yang terpakai cuma 8. Jadi ini 10 terpakai habis, ini terpakai 8. Nah, terbentuklah 18 gram CCAS. Kalau mau dibuat sisa, ada sisa. Siapa? Ya ini, dari 9 ini kepakai 8, berarti sisa 1. 1 gram S. Mudah-mudahan makin paham. Soal terakhir. Henry melakukan percobaan di laboratorium. Dia meletakkan serbuk magnesium pada kaca arloji. Jadi ada kaca arloji, dia taruh di sini magnesium, serbuk magnesium. Nah, lalu ini ditimbang ya. Ditimbang, nanti ada hasil timbangannya pasti. Nah, ditimbang, massa totalnya neraca sebesar 45,5 gram. Jadi hasil ini, total ini. Nih ya, totalnya adalah 45,5 gram. Sedangkan diketahui kaca arlojinya saja, nih kacanya saja 42,5 gram. Oke, kemudian serbuk magnesium tersebut dibakar dalam ruang tertutup sehingga menghasilkan 5 gram MgO. Jadi Fe tambah O ini Mg ya, Fe lagi. Mg plus O menghasilkan MgO. Nah, ini ada 5 gram yang dihasilkan katanya. Jika Henry ingin membuat 10 gram, maka magnesium yang dibutuhkan adalah berapa gram? Ini. Oke, sebenarnya kita bisa langsung jawab dari sini. Tadi kan kaca plus Mg, jadi kaca arloji plus serbuk Mg itu sama dengan 45,5 gram. Kaca arlojinya saja 42,5 gram. 45,5 gram berarti kan pasti Mg-nya selisihnya ya. Dapatlah 3 gram. Jadi Mg yang pertama tadi itu 3 gram itu direaksikan dengan oksigen ya. Dengan gas oksigen membentuk magnesium oksida MgO 5 gram. Maka dipastikan oksigennya 2 gram dong. Ya kan? Nah, jadi kita dapat Mg banding O adalah 3 banding 2. Lalu bagaimana jika MgO yang diharapkan adalah 10 gram? Nah, kita tambahkan nih 5 ya hasil total perbandingannya. Nah, Mg-nya berarti 3/5 dari 10 gram. Berapa itu? Ya 6 gram. Ya, jadi 6 gram lah jawabannya. Atau kita uji lagi dengan oksigennya ya. Kalau oksigennya berarti 2/5 dari 10. 4 gram. Nah, 6 banding 4, 3 banding 2. 6 tambah 4, 10. Pas ya. Nah, jadi ini pas lah 6 gram magnesium yang dibutuhkan untuk menghasilkan 10 gram magnesium oksida. Oke adik-adik, kira-kira begitulah beberapa soal nih, 5 soal tentang hukum perbandingan tetap dari PROS. Semoga membantu pemahaman kalian bagi yang sedang belajar ini ataupun yang sedang mereview untuk ulangan. Nah, mudah-mudahan terbantu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video tutorial lainnya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa.